Arus deras banjir melanda 6 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah rumah panggung milik warga tersapu banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Kamis siang. Dampak terparah dirasakan warga di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Debit air di wilayah ini mencapai hingga 1 meter. Akibatnya sejumlah warga terpaksa mengevakuasi ternak miliknya ke tempat yang lebih aman. Deras memang mulai dari dalam. Hujan ya? Baru ketemu juga Muara air laut. air laut ya, Muara, iya. lagi naik ya. Iya. Di sini ketinggian air ini sampai ini Sekitar 1 meter ini. 1 meter ya. Hingga kini ratusan warga masih mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara tim SAR dan petugas gabungan bersiaga di lokasi untuk membantu mengevakuasi warga terdampak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, selamat malam dan juga apa kabar pemirsa? Informasi terkait dengan banjir bandang yang menerjang 6 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tadi juga menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Nanti kami juga akan mengulas terkait dengan kehebohan sidak Presiden Joko Widodo akibat jalan rusak di Lampung. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya kan kalau nggak dikasih jalan. Mau dikasih jalan apa? Lu kagak gua aja asal jalan lu. Slow pak. Wih. Video yang direkam penumpang taksi online saat seorang pria pengemudi mobil berplat dinas memaki dan menganiaya supir taksi online viral di media sosial. Tak hanya itu, pria tersebut juga menenteng senjata dan terus memaki supir taksi online untuk meminta turun dari mobil. Lu datang. Udah. Oke. Bawa senjata pak. Insiden pemukulan dan pengancaman ini terjadi di ruas tol Janger, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Saya ada di jalur 3 di sebelah kanan. Cuman ada celah karena macet, di situ ada celah. Saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah. Saya ke kiri lagi, balik ke semula. Sama dia langsung dipotong lagi dari jalur 3 itu. Dia di situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol di mobil itu, seperti itu jadinya. Tapi untuk kendaraan sendiri itu pakai mobil plat polisi atau gimana? Iya, sepenglihatan saya sih sama di video itu plat dinas. Korban menduga pelaku kesal setelah didahului saat akan keluar dari ruas tol Jangger menuju Tomang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Iya, pelaku penodongan terhadap pengemudi taksi online di jalan tol dalam kota Tomang kilometer 1-200 akhirnya ditangkap pada sore hari ini. Petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku penodongan terhadap supir taksi online di apartemen kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita plat nomor kendaraan polisi yang setelah diperiksa oleh penyidik ternyata merupakan plat nomor palsu. Tidak hanya itu, pistol yang digunakan oleh pelaku untuk mengancam korban juga turut disita oleh polisi. Kini pelaku tengah dibawa polisi ke Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo hari ini berkunjung ke Provinsi Lampung untuk menjajal jalan rusak di Lampung yang viral di sosial media. Presiden menegaskan jika pemerintah provinsi tidak sanggup untuk memperbaiki jalan, maka pemerintah pusatlah yang akan mengambil alih. Presiden Joko Widodo hari ini memenuhi janjinya mengecek secara langsung jalanan yang rusak di Provinsi Lampung. Kunjungan Jokowi kali ini menggemparkan media sosial. Bagaimana tidak, beberapa waktu terakhir Lampung menjadi sorotan, terutama setelah viral di media sosial kondisi jalanan Lampung yang rusak parah. Presiden Jokowi tiba Jumat pagi langsung menuju Pasar Natar menemui warga.
Dari Pasar Natar, Presiden Jokowi menyapa warga dan langsung bertolak ke Eksil Tol Itara, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan jika pemerintah provinsi tak sanggup memperbaiki jalan, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih. Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Mas selesai Pak? Jalan bagus, ada atensi Pak, kapan? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Menariknya, dalam perjalanan, mobil dinas yang di dalamnya ada Presiden Jokowi benar-benar melintasi jalan yang rusak berlubang. Kendaraan Presiden itu melaju berbelok-belok untuk menghindari lubang di Jalan Terusan Ria Kudu, Lampung. Bahkan kabarnya Presiden sampai berganti mobil usai melintas di jalan rusak berlubang tersebut. Selain untuk melihat jalan rusak di Lampung, kunjungan Jokowi juga untuk meninjau harga sembako di pasar. Jokowi menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalanan rusak di Lampung dengan menggunakan mobil kepresidenan. Dan dalam video yang diterima oleh atau dari Biro Pers, ada beberapa ekspresi Jokowi atau Presiden ini usai melihat langsung jalan rusak di Lampung. Tapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu pemirsa jalur yang hari ini dilewati oleh Presiden Joko Widodo saat sidak di Lampung, di mana Pemprov Lampung sebenarnya sudah menyiapkan jalur untuk Presiden saat kunjungan kerja ke Lampung hari ini. Tapi jalur jalan itu juga telah diperbaiki sebagian oleh Pemprov meski belum permanen sifatnya. Namun Presiden Jokowi pemirsa justru memilih untuk melintasi jalur atau jalan terusan Ria Kudu di Lampung atau Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan jalanan yang rusak. Selanjutnya pemirsa, kalau kita juga melihat dari video yang dikirim oleh Biro Pers Istana di mana Presiden Joko Widodo yang melintasi Jalan Ria Kudu ditemani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saat kaca mobil kepresidenan di muka pemirsa, Anda bisa melihat ekspresi Jokowi saat melintasi jalanan yang berlubang ini sepertinya terlihat kurang senang ya, berbeda dengan ekspresi beliau biasanya saat berjalan atau sidak begitu ke beberapa wilayah lainnya. Sementara itu, pemirsa, Lampung sendiri juga menjadi sorotan ya setelah rentetan kritik diberikan oleh warga Lampung, diantaranya dibuat oleh TikTokers asal Lampung, Bima Yudo Saputra. Kritikan ini ditujukan atas infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek yang mangkrak di Lampung. Pemuda asal Lampung Timur, Bima Yudo Saputro, mengunggah sejumlah video berisi kritik pedas terhadap kampung halamannya. Dalam salah satu video, Bima menyoroti infrastruktur di Lampung, di mana banyak jalan yang rusak dan proyek yang mangkrak sejak lama. Bima yang kini tengah menempuh pendidikan di Australia, merilis video-video kritikannya di akun TikTok @albimaxreport. Namun akibat kritikannya, Bima justru dilaporkan ke polisi. Tidak hanya itu, keluarga Bima juga mendapat intimidasi. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu. Sementara itu meski Bima harus berhadapan dengan hukum, namun banyak netizen yang memberikan pembelaan. Warga Lampung lainnya pun turut mengunggah kondisi jalanan di berbagai wilayah di Lampung yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Ada pula yang mengunggah video perbaikan jalan di Kabupaten Pringsewu. Pengunggah video berterima kasih kepada Bima. Perbaikan jalan tersebut diduga sebagai efek dari viralnya kritikan Bima terhadap jalanan rusak di Provinsi Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bus TNI Angkatan Laut menerobos dengan cepat perlintasan kereta api di Malang, Jawa Timur dan videonya juga viral di media sosial. Sesaat lagi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami.